Oh, bersatu guys ya. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak. Tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya ya. So video kali ini aku masih mereaction terkait dengan pemilu 2024. Dimana menjadi lebih berwarna karena komentar dan pendapat dari teman-teman netizen gitu ya. Reaksi dari teman-teman netizen dengan topik ini, reaksinya seperti ini, komentarnya seperti ini gitu. Jadi kayak lebih berwarna dan kayak membuat kita tuh oh iya benar gitu ya. Oke, di sini judulnya reaksi netizen relawan Anies Ganjar bersatu deklarasi lawan pemilu curang. Oke. Wah, bersatu dong mereka ya. Wow, oke. Sebelum ke videonya guys, jangan lupa follow juga media sosial aku. Ada Instagram, TikTok, Fanspack, Facebooknya aku. Untuk link ada di kolom deskripsi, mempermudah teman-teman dalam pencarian. Kali aja ada teman-teman yang mau follow, silahkan gitu ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa, di skip aja. Disclaimer seperti biasa, untuk link video ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa subscribe channelnya, like juga videonya guys. Oke, karena aku juga penasaran seperti apa nih ya reaksi para netizen kita. Ya teman-teman netizen, jadi kita langsung gas ke videonya. Tapi kenapa yang kalian bilang itu, yang curang itu hanya pilpres? Ya kalau mau curang ya curang semua gitu loh. Yang mau diulang-ulang semua gitu. Tapi karena suara kalian merasa besar di partai, kalian bilang partai gak curang gitu. Hola netizen yang tercinta. Relawan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin atau Amin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendeklarasikan secara bersama melawan kecurangan yang diklaim terjadi dalam Pilpres 2024. Salah satu relawan Amin, Winston Herlanjaya, menilai kecurangan dalam Pilpres 2024 dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan pemerintah. Ia menegaskan kubu Amin dan Ganjar Mahfud menolak kecurangan tersebut. Kendati demikian, Winston menyebut gerakan bersama ini dilakukan tanpa koordinasi dengan pasangan capres-cawapres dukungan mereka. Ia menyebut gerakan ini adalah upaya demokratis antara dua kubu yang dilakukan secara mandiri untuk melawan kecurangan. Sementara itu, salah satu relawan Ganjar Mahfud, Marlin, tapi bentar guys, ini kayak kesannya melawan kubu 02 gitu ya. Mengungkapkan gerakan ini juga mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Pihaknya juga menyoroti tindakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral dalam Pilpres 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke. Relawan Amin dan Ganjar Mahfud deklarasi lawan pemilu curang bersama. Mohon maaf nih Pak, substansi kecurangannya di mana? Kan setiap TPS sudah ada saksi masing-masing dari tiap paslon, termasuk saksi-saksi Bapak. Logikanya Pak, kalau ada kecurangan, pasti di TPS langsung ada kericuhan. Pasti media langsung pada datang. Iya, kenapa? Tidak ada Pak. Dan saksi Bapak menerima hasil putusan tersebut. Kenapa ngotot mau melawan dengan dahli pemilu curang? Ini adalah suara rakyat Bapak yang terhormat. Itu artinya Pak Ganjar dan Pak Anies melawan suara rakyat. Mohon maaf nih Pak, suara rakyat aja saat Bapak belum memimpin, Bapak nggak bisa terima. Bagaimana nanti ketika Bapak sudah menjadi presiden? Bapak mau dengerin suara siapa? Yang satu, masa cuma mau dengerin suara ibu? Terus yang satu lagi dengerin suara dari kepalanya sendiri? Aduh, tolonglah Pak. Masa iya saya harus buat konten kedua untuk membuktikan bahwa rakyat, perwakilan rakyat di TikTok setuju kalau pemilu kita sudah sesuai dengan koridor yang benar. Bagi teman-teman tolong bantu like dan komen untuk buktikan bahwa kita setuju pemilu tidak curang. Kita lawan balik kehalusinasian mereka. Ayo teman-teman, tolong bantu. Bukan demi engagement tapi untuk membuktikan kita menerima pemilu ini tidak curang. Kita juga bisa bersuara. Salam. Iya, tapi bener loh kata abangnya, kalau misalnya ada kecurangan, ya pasti udah heboh gitu ya. Bener.
pasti udah heboh. Untuk Anda yang teriak pemilu curang, saya justru heran. Kok curangnya bisa sebahagian? Dengarin ya, pada saat Pilpres kemarin itu, yang sama-sama dilakukan itu pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR legislatif RI, gitu ya, pemilihan DPRD provinsi, dan pemilihan kabupaten kota. Petugasnya sama, KPPS-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, saksinya, sama semua di situ. Tapi kenapa yang kalian bilang itu, yang curang itu hanya Pilpres? Ya kalau mau curang ya curang semua gitu loh. Yang mau diulang-ulang semua gitu. Tapi karena suara kalian merasa besar di partai, kalian bilang partai gak curang gitu. Pemilihan anggota DPR udah benar gitu. Pemilihan presiden curang gitu. Emang enak di kau aja lah. Ya kalau memang mau curang, emang enak ya di curang kau semua. aja lah. Ulang-ulang semua. Ini karena suara partaimu kau anggap besar, kau bilang pemilihan presiden yang curang. Pemilihan DPR RI dan DPR yang lain tidak curang. Dasar memang kau pecundang. Karena kalah kau nggak terima kalah. Sekali lagi kau nggak usah ikut main. Kalau kelasmu kelas capres danga-danga, jangan ikut capres. Di rumah aja gitu loh. Nikmati apa yang ada. Ini ikut kau nyapres. Udah kalah kau bilang curang. 1000 kali pun diulang Pilpres ini bakal tetap kau kalah. Jadi kalau kau mau ulang aja kau sendiri. Kau bikin KPU sendiri, kau bikin Bawaslu sendiri, Bawaslu sendiri, kau bikin KPPS sendiri, buat aja sendiri. Dan saya yakin kau akan tetap kalah karena nggak ada yang milih kau. Jadi sekali lagi, kau teriak curang lah ya kan. Memang kau aja yang nggak siap kalah. Bila penting bawa kau dan kelompok-kelompokmu ini keluar dari Indonesia ini. Kalau nggak enak rasamu hidup di Indonesia. Kami mayoritas masyarakat Indonesia senang-senang aja, nyaman-nyaman aja hidup di Indonesia. Jadi kalau kau udah merasa nggak nyaman, pindah kau ke Yaman ke Timur Tengah kemana-mana gitu. Oke ya? Kemana ke? Aneh ya, padahal pas kampanye kalian suruh masyarakat gunakan hak suaranya, suruh datang ke TPS untuk memilih pemimpin untuk bangsa ini. Terus rakyat sudah menuruti, rakyat sudah datang ke TPS mencoblos, tapi kalian tidak mengakui bahwa itu suara rakyat. Katanya itu suara curang, bukan suara rakyat. Terus yang datang ke TPS siapa dong kalau bukan rakyat? Bener ya? Dan di sana lagi hujan air mata yang tak terima salah, histeris, menjerit, tapi itu tidak merubah kenyataan ya guys. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan, bukan Imam Mahdi. Iya. Bener. Aduh, no comment, itu sih derita loh, itu derita mereka ya guys ya. Aduh kakak ini. Bagian pendukung 02, duduk tenang, scroll TikTok ya, masih duduk manis. Aduh. Yang begini-begini nih, ini hanya mengotori kedamaian negeri Indonesia tercinta ini, sampah. Guys, katanya ada indikasi kecurangan di Papua, which yang gua dapat adalah Papua adalah area yang paling dijaga sama Bapak Joko Widodo dan paling dihina sama pasangan cawapres 03 karena katanya penduduknya cuma 1,8 juta. Jadi kalau nggak dipilih pun nggak apa-apa, yang pasti nggak bakalan ngefek dan mereka pun akan tetap menang. Terus sekarang saat Bapak Prabowo dan Mas Gibran suaranya banyak di Papua, kenapa baru sekarang bilang ada indikasi kecurangan? Kenapa kalian nggak sadar kalau misalnya ternyata di sana adalah memang mayoritas pendukung Bapak Jokowi, dan apa yang mau dilanjutkan oleh salah satu paslon yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran adalah legacy dari Pak Jokowi. Jadi nggak mungkin dong anak-anak Papua atau pendukung dari Papua akan mendukung paslon yang nggak mendukung Papua. Pendukung 02 itu bodoh, mau aja mereka terus dibodoh-bodohi. 02 menang itu cuma karena kecurangan, karena yang seharusnya menang itu 01. Tapi gak apa-apa, kita sebagai pendukung 01 yang penting sudah berada di jalan yang benar. Makhluk langka, kalian pikir selama ini kita pendukung 02 ada di jalan yang sesat? Kalau memang kita ini bodoh, pendukung 02 itu bodoh, buktikan dong, buktikan kita yang bodoh. Apa kalian yang gak bisa terima kekalahan? Pak Prabowo
legowo ya. Dia 2 kali kalah dalam pemilu, tapi dia legowo. Bentar. 2 atau 3 sih? Bentar, seingat aku 3 atau aku yang salah ya? 3 bukan sih? Ya, 3 aku nggak salah. Dia terima 4 sama ini. Sebuah fakta, Maksudnya, demokrasi kita kini dia terluka nyalon parah, gitu. dilukai oleh politik transaksional Nyapres. yang merenggut esensi kebijaksanaan rakyat dalam memilih pemimpinnya di Bentar guys, tapi masih kepikiran aku. Rasanya ada 4 kali lah ya. panggung demokrasi. Saat pemilu, bukan lagi visi, misi, atau integritas yang menjadi panduan, melainkan sebuah pertukaran material yang membelenggu hati nurani. Rakyat dalam gemerlap duit melupakan tanggung jawabnya untuk memilih yang terbaik bagi masa depan bersama. Mereka terjebak dalam pesona uang dan lupa bahwa setiap suara mereka adalah sebuah amanah untuk keadilan dan kemajuan. Politisi yang miskin integritas dan gagasan menjadi penjual belaka, menghamba pada nilai-nilai yang ternodai oleh ambisi dan keserakahan. Mereka bukanlah pembawa visi, melainkan pedagang janji palsu yang mengabdi pada kepentingan pribadi, bahkan kebijakan publik yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan dipertukarkan demi kursi kekuasaan. Di tengah reruntuhan ini, sebuah tugas suci bagi para pemimpin yang bermartabat dan para pemegang kekuasaan. Presiden, wakil presiden, dan pemimpin partai politik. Mereka harus menjalankan peran penyelamat, membangun kembali fondasi demokrasi yang hancur oleh kebiadaban politik transaksional. Penegakan hukum harus tegas, tanpa pandang bulu, menegaskan bahwa kejahatan politik tak akan ditoleransi. Lebih jauh lagi, para pemimpin politik harus berani membuat komitmen bahwa pada pemilu mendatang tak akan ada lagi bayaran suara yang mengotori proses demokrasi. Mereka harus sepakat bahwa pelaku politik transaksional akan dihukum dan dikecam secara tegas. Hanya dengan demikian, pemilu akan kembali menjadi panggung cita-cita, bukan arena tawar-menawar murahan. Jika mereka gagal melakukan langkah-langkah ini, maka pemilu-pemilu berikutnya akan terus menjadi ritual kotor yang hanya menghasilkan pemimpin yang tercemar dan wakil rakyat yang kurang bermartabat. Maka mari bersama-sama bahu-membahu menjaga kemurnian demokrasi kita agar cahaya keadilan dan kebenaran tetap menyinari peradaban kita yang tercabik-cabik oleh arus keserakahan. Thank you. Wah, udah apa ini saling kerjasama gitu ya, kubu 01 sama kubu 03 lebih tepatnya, pendukungnya gitu ya untuk untuk deklarasi lawan pemilu curang ya. Wah, melawan pemilu curang guys ya. Wah, tapi sebenarnya kalau dipikir letak kecurangannya itu di mana gitu ya? Di TPS, di setiap TPS itu kan ada anggota TPS, KPPS, terus ada Bawaslu-nya, ada saksi-saksinya, saksi-saksi dari presiden, saksi legislatif gitu ya, saksi partai, terus ada masyarakat yang ikut menyaksikan. Ya kalau misalnya ada kecurangan pasti heboh dong ya. Nah, gimana mau curangnya gitu loh ya. Ya tapi ya nggak tahu lah, mungkin ada kecurangan lain yang dimaksudkan gitu. So kalau menurut kalian gimana deklarasi dari kedua kubu ini ya, yang bekerja sama ya, bersatu mendeklarasikan lawan pemilu curang? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.